Saat ibu mertuaku, Ibu Wijoyo, mendorong selembar cek senilai 100 miliar rupiah di hadapanku, asisten pribadi Baskara, Anissa, sedang duduk di ruang tamu rumah kami. Ia mengenakan gaun rajut berwarna krem, telapak tangannya dengan lembut menempel di perutnya yang belum terlalu membuncit. Matanya memerah, tetapi suaranya tidak pelan. Mbak Kirana, maafkan aku. Tapi anak ini tidak berdosa. Apalagi kembar. Baskara berdiri di belakangnya, tidak menatapku. Ia hanya memandangi laporan hasil USG di atas meja kopi, seolah itu adalah sebuah kontrak yang sudah ditandatangani. Ibu mertuaku, Ibu Wijoyo, mengangkat cangkir tehnya, nada bicaranya setenang sedang menegosiasikan sebuah bisnis. Kirana Anindita, 100 miliar cukup untuk menjamin hidupmu hingga tua. Ceraikan Baskara, jangan membuat keributan, jangan lapor polisi, jangan sebarkan masalah ini. Anak dalam perut Anissa adalah darah daging keluarga Wijoyo. Aku menatap cek itu, lalu tiba-tiba tersenyum. Aku tidak menangis, juga tidak mengamuk. Aku hanya mengulurkan tangan dan mengambil cek itu. Lalu aku melepaskan cincin kawin di jariku dan meletakkannya di samping laporan USG. Cincin itu jatuh di atas kertas dengan bunyi yang sangat pelan. Tatapan Anissa berkedip sejenak. Baskara akhirnya mengangkat kepalanya. Kirana, apa maksudmu? Aku memasukkan cek itu ke dalam tas dokumen hitam yang selalu kubawa. Nada bicaraku lebih stabil dari yang mereka bayangkan. Maksudku, surat cerai kita tanda tangani hari ini. Uangnya kuterima. Ibu Wijoyo tertegun sejenak. Mungkin ia sudah menyiapkan banyak kalimat untuk memakiku, menuduhku serakah, tidak tahu diuntung, dan tidak mau melepaskan posisiku sebagai Nyonya Wijoyo. Tapi aku terlalu lugas. Begitu lugas hingga ia justru tidak berani percaya. Baskara mengerutkan keningnya dalam-dalam. Kamu tidak perlu bersikap sinis seperti ini. Kehamilan Anissa adalah sebuah kecelakaan. Aku akan memberimu kompensasi. Kompensasi sudah diberikan, aku menunjuk tas dokumenku, 100 miliar. Ibu Wijoyo sendiri yang memberikannya. Anissa menggigit bibirnya pelan. Mbak Kirana, aku tahu Mbak membenciku. Tapi aku sungguh tidak bermaksud merusak pernikahan kalian. Hanya saja malam itu, Pak Baskara terlalu banyak minum. Saat mengatakan ini, air matanya jatuh, seolah sudah berlatih berkali-kali. Aku juga takut, tapi dokter bilang kembar, aku tidak tega. Aku menatapnya tanpa menyahut. Apa yang ia takutkan? Aku lebih tahu dari siapapun. Yang ia takutkan, bukanlah anaknya tidak punya ayah. Yang ia takutkan adalah anak itu sama sekali tidak memiliki ayah yang ia sebutkan. Namun, Baskara jelas tidak menangkap celah dalam kalimat itu. Ia hanya berkata dengan suara berat, cukup. Kirana, kalau kamu mau marah, marahlah padaku. Jangan persulit dia. Aku menatapnya. 3 tahun pernikahan, 7 tahun hubungan. Aku pernah mendampinginya di masa-masa tersulit saat merintis usaha, merawat ayahnya yang lumpuh selama setengah tahun, melindunginya dari teguran dewan direksi, dan berkali-kali membereskan masalah utang budi yang ditinggalkan ibunya. Tapi pada akhirnya, dengan kalimat jangan persulit dia, ia menempatkanku di seberang semua orang. Aku tidak menjelaskan apa-apa. Aku mengeluarkan dokumen lain dari tasku dan mendorongnya ke hadapan Baskara. Tanda tangani. Ia membukanya, dan raut wajahnya langsung menjadi gelap. Surat cerai. Sudah kusiapkan sejak lama. Aku tidak mau properti, tidak mau mobil, tidak mau saham keluarga Wijoyo. Bagianku di rekening bersama selama pernikahan juga sudah kuperhitungkan masuk ke dalam 100 miliar itu. Satu-satunya syarat adalah, setelah bercerai, kedua belah pihak tidak saling mengganggu. Baskara tidak boleh dengan alasan apapun melacak keberadaanku, tidak boleh menghubungiku melalui pihak ketiga, dan tidak boleh secara terbuka maupun tersirat menyatakan bahwa aku bercerai karena kesalahanku. Baskara menatap syarat terakhir itu dan tertawa dingin. Kamu takut kehilangan muka? Aku menatapnya dengan tenang dan berkata, bukan. Aku tidak ingin saat kamu kehilangan muka nanti, kamu menarikku bersamamu. Ruang tamu menjadi hening. Ibu Wijoyo meletakkan cangkir tehnya dengan keras. Kirana, jangan bicara omong kosong seperti itu. Keluarga Wijoyo memberimu kehormatan, jadi terimalah. Jangan pikir setelah meninggalkan Baskara, masih ada yang akan menganggapmu penting. Aku mengangguk. Karena itu aku menerimanya sekarang. Wajah Baskara semakin muram. Mungkin ia mengira aku akan hancur, akan bertanya, akan mencengkeramnya dan bertanya kenapa. Ia sudah terbiasa aku berdiri di tempat, terbiasa aku yang membereskan semua situasi yang lepas kendali. Tapi kali ini,
Aku justru meletakkan pulpen di hadapannya. Baskara. Tanda tangani. Ia tidak langsung bergerak. Tiba-tiba Anissa mulai terisak. Pak Bas, bagaimana kalau kita lupakan saja? Aku bisa membesarkan anak ini sendirian. Aku tidak ingin kalian bercerai. Ibu Wijoyo segera menggenggam tangannya. Bicara apa kamu ini? Bagaimana mungkin anak kembar tidak punya status? Tenang saja. Mama akan membelamu. Panggilan mama itu terdengar begitu alami dan akrab. Mendengarnya, sisa kehangatan terakhir di hatiku pun padam. Baskara akhirnya menandatanganinya. Ujung penanya menekan sangat keras, nyaris merobek kertas saat digoreskan. Setelah selesai, ia melemparkan surat itu kembali ke hadapanku. Kirana, jangan menyesal. Aku merapikan surat-surat itu, mengambil tas dokumenku, dan berjalan menuju pintu. Saat melewati Anissa, ia mengangkat matanya yang basah menatapku. Dalam tatapan itu, ada kemenangan, provokasi, dan sedikit kepanikan yang tersembunyi sangat dalam. Aku berhenti sejenak. Anissa, laporan USG-nya disimpan baik-baik ya? Ia terkejut. Aku menatap perutnya, suaraku sangat pelan. Bagaimanapun, hal seperti anak kembar. Tidak semua orang sanggup menanggungnya. Baskara berkata dengan suara dingin, Kirana. Aku tidak menoleh. Setelah meninggalkan villa keluarga Wijoyo, aku mematikan ponselku, mengeluarkan kartu SIM, dan membuangnya ke tempat sampah di pinggir jalan. Sopir taksi bertanya aku mau kemana. Aku berkata, kantor catatan sipil. Sore itu juga, aku dan Baskara mendapatkan akta cerai. Selama proses itu, wajahnya terus muram, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Saat melangkah keluar dari gerbang, tiba-tiba ia memanggilku. Kirana, kamu benar-benar akan pergi begitu saja? Aku menatapnya. Di depan kantor catatan sipil, orang-orang berlalu lalang. Ada pasangan pengantin baru yang tersenyum berfoto, ada juga pasangan yang baru bercerai berpisah dalam diam. Aku dan Baskara berdiri di tengah, seperti dua garis yang akhirnya terlepas. Baskara. Aku memasukkan akta cerai itu ke dalam tasku, bukankah kamu selalu merasa aku tidak bisa hidup tanpamu? Ia tidak menjawab. Aku tersenyum. Kalau begitu, lihat saja pelan-pelan. Keesokan paginya, aku duduk di penerbangan menuju Vancouver. Sebelum pesawat lepas landas, aku mengirimkan pesan terakhir ke sebuah nomor tak dikenal. Sampel sudah dikirim. Simpan baik-baik. Kirim sesuai rencana setelah 6 bulan. Pihak sana cepat membalas. Mengerti, Bu Kirana. Aku mematikan ponsel, melihat kota di luar jendela yang perlahan mengecil. Aku mengambil 100 miliar dari keluarga Wijoyo, dan juga membawa serta kebenaran yang paling mereka takuti untuk dilihat. Hari saat aku tiba di Vancouver, sedang musim hujan. Angin laut yang dingin menerpa tubuhku. Aku menyeret 2 koper, berdiri di bawah gedung apartemen, dan tiba-tiba merasa seluruh bebanku terangkat. Bukannya tidak sakit. Tentu saja sakit. Hanya saja, rasa sakit itu akhirnya tidak perlu lagi disembunyikan di depan orang lain. Di Indonesia, aku adalah Kirana Anindita, istri Baskara Wijoyo, menantu keluarga Wijoyo, konsultan di balik layar untuk proyek luar negeri Wijoyo Group. Di sini, aku hanyalah Kirana. Kontrak sewa apartemen sudah kutandatangani 2 bulan sebelumnya. Saat itu, Baskara masih mengira aku sedang mempersiapkan kerjasama medis lintas negara untuk perusahaannya di semester kedua. Setiap hari memintaku merevisi kontrak berbahasa Inggris untuknya. Ia tidak tahu, di satu sisi aku membantunya menenangkan investor, di sisi lain aku memindahkan dokumen, dana, data klien, dan draft karyaku sedikit demi sedikit ke luar negeri. Karena aku tidak sadar secara tiba-tiba. Kehamilan Anissa hanyalah pukulan terakhir. Yang benar-benar membuatku memutuskan untuk pergi adalah 3 bulan sebelumnya. Hari itu, di acara tahunan perusahaan, Baskara secara terbuka membawa Anissa ke atas panggung. Pembawa acara bertanya, Pak Baskara, siapa orang yang paling ingin Anda berterima kasih selama setahun terakhir? Semua orang menatapku. Mereka tahu bahwa bisnis luar negeri Wijoyo Group bisa bangkit kembali karena aku menghabiskan 4 bulan, mendatangi 17 institusi untuk bernegosiasi. Namun, Baskara justru memberikan mikrofon kepada Anissa. Yang paling harus berterima kasih adalah Anissa. Dia menemaniku melewati setiap malam yang larut, dan mengerti setiap tekanan yang kuhadapi. Tepuk tangan membahana. Anissa berdiri di bawah sorotan lampu, matanya memerah. Aku duduk di barisan pertama. Di tanganku masih ada naskah pidato Baskara yang lupa ia bawa. Saat itulah aku sadar. Yang benar-benar direnggut dariku bukanlah pujian. Tapi semua nama yang kumiliki dalam hubungan ini,
istri, mitra, keluarga, kekasih. Pada akhirnya, semuanya dipadatkan menjadi sebuah latar belakang tanpa suara. Kemudian, Baskara mabuk. Aku pergi ke ruang istirahat untuk memberinya obat pereda mabuk. Sebelum mendorong pintu, aku mendengar Anissa menangis di dalam. Pak Bas, aku tidak ingin Mbak Kirana salah paham. Suara Baskara rendah dan serak. Dia tidak akan salah paham. Dia pengertian. Betapa lucunya. Kata pengertian itu seperti pisau tumpul yang mengirisku selama bertahun-tahun. Hari ketiga di Vancouver, aku pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Bukan pemeriksaan fisik, tapi konsultasi psikologis. Konselornya adalah seorang wanita keturunan Tionghoa Indonesia bernama Dr. Santi, berusia sekitar 40 tahun, bicaranya sangat lembut. Ia bertanya, "Apa yang paling kamu takuti sekarang?" Aku berpikir lama. Aku takut aku menyesal. Ia bertanya lagi, "Lalu, apakah kamu ingin kembali?" Aku menggeleng. Bukan. Aku hanya takut 7 tahun ini pada akhirnya hanya membuktikan bahwa aku sangat bodoh. Dokter Santi tidak menghiburku. Ia mendorong segelas air hangat ke hadapanku. Bu Kirana, pergi bukanlah bukti bahwa masa lalu itu bodoh. Pergi adalah bukti bahwa Anda masih bisa memilih. Kalimat itu membuatku terdiam lama. Aku mulai bekerja kembali. Beberapa tahun terakhir, aku membangun rantai pasokan alat kesehatan luar negeri untuk Wijoyo Group, mengenal sekelompok klien institusional di Amerika Utara dan Eropa. Aku tidak mencuri sumber daya Wijoyo, juga tidak membawa pergi kontrak mereka. Aku hanya menggunakan keahlianku untuk mendaftarkan sebuah perusahaan konsultan kecil, membantu perusahaan-perusahaan Indonesia, melakukan kepatuhan regulasi dan pengembangan merek di luar negeri. Proyek pertama sangat kecil. Kliennya adalah perusahaan rintisan yang membuat peralatan rehabilitasi. Nilai kontraknya hanya sepersekian dari satu proyek di Wijoyo Group. Tapi malam itu, aku duduk sendirian di jendela apartemen, mencetak kontrak itu, dan menandatangani namaku sendiri. Bukan Nyonya Baskara Wijoyo, bukan konsultan Wijoyo Group. Tapi Kirana Anindita. Kabar dari Indonesia sesekali masih sampai. Teman bersama mengirim pesan WhatsApp, mengatakan bahwa keluarga Wijoyo mengumumkan ke publik bahwa aku pergi ke luar negeri untuk beristirahat karena kondisi kesehatan yang kurang baik. Ada juga yang bilang Anissa sudah pindah ke rumah utama keluarga Wijoyo, dan Ibu Wijoyo sendiri yang menemaninya periksa kandungan. Kabar tentang bayi kembar itu menyebar luas di kalangan mereka. Aku membacanya, lalu menghapusnya. Hingga sebulan kemudian, Baskara untuk pertama kalinya meneleponku menggunakan nomor tak dikenal. Saat itu aku baru keluar dari kantor klien, memegang setumpuk berkas. Air hujan membasahi ujung lengan mantelku. Saat telepon tersambung, suaranya terdengar dari seberang, dipenuhi amarah yang tertahan. "Kirana, kamu di mana?" Aku berhenti di sudut jalan, menunggu lampu merah. "Kamu benar-benar sudah di luar negeri, ya? Surat cerai kita tertulis dengan sangat jelas. Kamu tidak boleh melacak keberadaanku." Ia tertawa dingin. "Ambil 100 miliar lalu kabur dengan cepat, ya." Aku menatap bayanganku di jendela kaca seberang. Sedikit lebih kurus, wajah sedikit pucat, tapi tatapan mata sangat jernih. "Baskara, kalian yang menyuruhku mengambilnya." Ia terdiam beberapa detik. "Kondisi Mama sedang tidak baik, teleponlah dia." Aku hampir tertawa. Kondisi Ibu Wijoyo tidak baik, 9 dari 10 karena tidak ada lagi yang membereskan masalah kerabat-kerabatnya yang berantakan. 3 tahun terakhir, setiap kali ia membuat masalah, akulah yang membereskannya. Sepupunya menipu investasi dengan mengatasnamakan Wijoyo Group, akulah yang semalaman mencari orang untuk menekan beritanya. Pamannya menabrak orang saat mabuk, akulah yang menemaninya meminta maaf dan membayar ganti rugi. Di mulutnya ia bilang aku tidak pantas masuk keluarga Wijoyo, tapi saat ada masalah, ia yang pertama meneleponku. Sekarang aku sudah pergi, tentu saja ia tidak terbiasa. "Baskara," kataku, "kalian sekarang punya Anissa." Suaranya menjadi dingin. "Bisakah kamu tidak menyindir di setiap kalimatmu?" "Tidak bisa," aku melihat lampu hijau menyala. "Aku tidak berutang apa-apa pada kalian." Ia seolah tersedak oleh kalimat itu. Setelah beberapa saat, ia tiba-tiba bertanya, "Kenapa waktu itu kamu begitu cepat menandatangani surat cerai?" Aku menggenggam ponselku erat. "Karena aku sudah sadar." "Sadar apa?" "Sadar bahwa membeli 7 tahun dengan 100 miliar sudah termasuk kemurahan hati yang langka dari keluarga Wijoyo." Setelah mengatakan itu, aku menutup telepon dan langsung memblokir nomornya. Malam itu, aku menerima sebuah email terenkripsi.
Pengirimnya adalah perantara dari lembaga tes yang kuhubungi sebelum ke luar negeri. Email itu hanya berisi satu kalimat. Hasil tes sampel pertama telah selesai. Perlu menunggu konfirmasi sampel kedua setelah kelahiran. Aku menatap baris kalimat itu untuk waktu yang lama. Sampel yang kudapatkan saat itu tidak lengkap, hanya bisa membuktikan adanya keraguan besar antara Baskara dan anak di dalam perut Anissa, tetapi tidak cukup untuk menjadi bukti final. Tes paternitas yang sesungguhnya harus menunggu anak itu lahir. Jadi aku memberi diriku waktu 6 bulan. Dalam 6 bulan ini, aku tidak akan secara aktif merusak citra keluarga Wijoyo. Aku akan membiarkan mereka menyelenggarakan pernikahan semegah mungkin, membiarkan Baskara semakin percaya bahwa anak kembar di perut Anissa adalah darah dagingnya, membiarkan Ibu Wijoyo semakin yakin bahwa ia telah membeli masa depan keluarga Wijoyo dengan 100 miliar. Lalu, di hari mereka yang paling membanggakan, aku akan mengirimkan kebenaran itu ke tangan Baskara. Ini bukan balas dendam. Ini adalah perhitungan. Bulan ketiga setelah perceraian, perusahaan Baskara mengalami masalah. Aku melihat beritanya di sebuah grup finansial di Indonesia. Proyek medis luar negeri Wijoyo Group tertunda. Institusi di Amerika Utara yang seharusnya menandatangani kontrak tiba-tiba meminta dokumen kepatuhan tambahan, membuat progres kerjasama terpaksa berhenti. Seseorang di grup itu berkata, "Aneh, bukankah Wijoyo Group dulu sangat kuat di bidang ini?" Orang lain menjawab, "Mungkin karena Kirana Anindita sudah pergi. Dulu dia adalah otak di balik Baskara Wijoyo." Aku menatap layar selama beberapa detik, lalu keluar dari grup. Bukan aku yang merusak jembatan Wijoyo Group. Ini adalah Baskara yang akhirnya mulai menghadapi kenyataan tanpa ada aku yang menjadi jaring pengamannya. Dulu, keahliannya adalah berdiri di depan, tampil tenang, tegas, dan berwibawa. Tapi semua hal yang rumit, detail, dan tidak boleh salah, secara otomatis ia serahkan padaku. Klausul tanggung jawab dalam kontrak, pemeliharaan hubungan klien, titik risiko dalam proses pendaftaran luar negeri, bahkan perbedaan standar audit di berbagai negara. Baskara menganggap semua ini terlalu merepotkan. Ia berkata, "Kirana, kamu teliti, kamu yang urus." Dan urus itu berlangsung selama bertahun-tahun. Sekarang aku tidak lagi mengurusnya. Roda gigi di lapisan bawah Wijoyo Group mulai macet. Anissa jelas tidak bisa mengisi posisi ini. Ia bisa menemani Baskara lembur, membuatkannya kopi, menyerahkan dokumen saat rapat, dan dengan mata memerah berkata aku kasihan padamu saat ia lelah. Tapi ia tidak mengerti proyek, apalagi mengerti bahwa sebuah perusahaan bisa berjalan bukan karena rasa ditemani, melainkan karena tanggung jawab. Selama periode itu, Baskara berganti beberapa nomor untuk menghubungiku. Aku tidak mengangkatnya. Hingga Ibu Wijoyo mengirimiku pesan suara. "Kirana, jangan pikir kamu bisa sombong, hanya karena sudah bersembunyi di luar negeri. Ada masalah dengan dokumen luar negeri di perusahaan Baskara, dulu kamu yang menanganinya. Cepat kirimkan datanya." Nada bicaranya masih memerintah, seolah aku hanyalah karyawan yang sedang cuti sementara dari keluarga Wijoyo. Aku membalas 4 kata. "Lewat jalur hukum." Ibu Wijoyo langsung menelepon. Aku mengangkatnya. Ia langsung marah-marah, "Kamu sudah gila ya? Sehari menjadi suami istri, 100 hari penuh kenangan. Kamu sudah mengambil 100 miliar dari keluarga kami, masih mau melihat Baskara celaka?" Aku menyimpan notulen rapat di komputerku, baru kemudian menjawab. "Ibu Wijoyo, pertama, kompensasi perceraian bukanlah layanan purna jual seumur hidup. Kedua, data itu sudah saya kirim ke email Baskara saat serah terima pekerjaan. Kalau kalian tidak bisa menemukannya, itu masalah manajemen internal kalian." Ia merendahkan suaranya. "Kirana, Mama tahu hatimu masih sakit. Tapi Baskara hanya melakukan kesalahan yang biasa dilakukan pria. Perut Anissa sudah besar, kamu tidak bisa berdebat dengan wanita hamil. Kembalilah bantu dia kali ini, Mama bisa menyuruh Baskara meminta maaf padamu." Mendengar kata Mama itu, aku hanya merasa konyol. Sebelum bercerai, ia jarang menyebut dirinya seperti itu. Hanya saat ia membutuhkanku untuk membereskan kekacauan keluarga Wijoyo, ia akan berkata, "Mama juga demi kebaikanmu." "Ibu Wijoyo," kataku, "saya tidak berdebat dengan wanita hamil. Saya hanya menjaga jarak dengan keluarga mantan suami." Ia terdiam sejenak, lalu tiba-tiba tertawa dingin. "Apa kamu sudah punya orang lain di luar sana, makanya pergi begitu cepat?" Aku tidak menjawab. Ia seolah menemukan pegangan. "Sudah kuduga wanita sepertimu, kelihatannya suci, padahal sudah mencari pengganti sejak lama. Pantas saja kamu tidak mau rumah, tidak mau saham, hanya mau uang tunai.
Aku mematikan kamera laptop agar rapat dengan klien tidak dimulai lebih awal. Ibu Wijoyo, saya ingatkan, dalam perjanjian cerai ada klausul kerahasiaan dan nama baik. Jika Anda menyebarkan fitnah, saya akan menuntut Anda. Mungkin ia tidak menyangka aku akan begitu langsung. Kirana, kamu berani? Saya berani. Di seberang telepon hening selama beberapa detik, lalu suara Baskara terdengar. Ma, berikan teleponnya padaku. Aku mendengar suara berisik, kemudian Baskara mengambil alih telepon. Ia tidak memakiku seperti ibunya, hanya suaranya sangat rendah. Dokumen tambahan untuk proyek itu, hanya kamu yang tahu di mana versi keduanya. Baskara, aku sudah pernah mengirimkannya padamu. Tidak ada di emailku. Kalau begitu, tanyakan pada Anissa. Di seberang sana hening. Aku melanjutkan, seminggu sebelum acara tahunan, kamu meminta Anissa mengambil alih pengarsipan dokumen proyek luar negeri. Dia bilang penamaan fileku terlalu rumit dan ingin mengarsip ulang. Aku sudah memberinya akses. Baskara tidak bicara. Aku hampir bisa membayangkan ekspresinya saat ini. Karena saat itu, untuk menunjukkan kemampuannya, Anissa memang berinisiatif menawarkan diri untuk membantuku meringankan beban. Ia mengubah semua folder yang sudah kurapikan berdasarkan negara klien dan tahap persetujuan menjadi proyek penting Pak Bas 1, 2, 3. Aku sudah mengingatkannya bahwa cara ini akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Ia dengan mata memerah mengadu pada Baskara, bilang aku mengucilkannya. Malam itu juga Baskara berkata padaku, niatnya kan baik, jangan terlalu dominan. Sekarang, niat baik itu akhirnya punya harga. Kirana, suara Baskara terdengar lelah, kirimkan cadangan filenya padaku. Anggap saja aku berutang budi padamu. Aku tertawa. Pak Direktur, utang budimu sekarang tidak ada gunanya bagiku. Napasnya tertahan. Apa yang kamu mau? Aku tidak mau apa-apa. Lalu kenapa kamu tidak mau membantuku? Aku menatap hujan yang terus turun di luar jendela. Karena dulu aku terlalu banyak membantu. Sampai kalian semua lupa bahwa itu bukanlah hal yang seharusnya kulakukan. Lama tidak ada suara di telepon. Aku tidak menutupnya. Ada beberapa hal yang harus kudengarkan. Baskara, aku tidak akan menyembunyikan data itu. Aku akan mengirimkan catatan serah terimaku melalui pengacara. Adapun kenapa kalian tidak bisa menemukannya sekarang, itu masalah kalian sendiri. Kamu harus sekejam ini? Bukan kejam. Ini batasan. Setelah menutup telepon, aku mengumpulkan semua email serah terima, daftar lampiran, dan catatan permintaan akses dari Anissa, lalu mengirimkannya ke pengacaraku. Keesokan harinya, tersebar kabar di internal Wijoyo Group bahwa Anissa dikritik oleh Dewan Direksi karena kesalahan manajemen data. Tapi Baskara tidak menghukumnya secara terbuka, malah dengan alasan kehamilannya, ia menyuruhnya beristirahat sementara di rumah. Dunia luar memujinya sebagai pria yang bertanggung jawab. Aku melihat tangkapan layar yang dikirim temanku saat sedang duduk di luar klinik menunggu hasil pemeriksaan. Kali ini, pemeriksaan kesehatanku sendiri. Dokter bilang, aku mengalami stres jangka panjang, ada pendarahan ringan di lambung, dan perlu istirahat. Aku memegang resep obat, duduk di bangku panjang, tiba-tiba teringat setengah tahun sebelum bercerai, aku sering sakit maag. Baskara tahu, tapi selalu bilang, setelah proyek ini selesai, aku temani kamu ke rumah sakit. Proyek ini tidak pernah selesai. Tapi saat Anissa mual sekali, ia bisa membatalkan seluruh jadwal rapat seharian untuk menemaninya periksa. Ternyata waktu seseorang bukannya tidak ada, hanya tergantung diberikan kepada siapa. Aku melipat resep obat dan memasukkannya ke dalam tas. Sejak hari itu, aku memaksa diriku makan tepat waktu, tidur tepat waktu, mengambil lebih sedikit proyek, dan belajar meninggalkan email untuk dibalas keesokan harinya. Aku melakukan ini bukan untuk hidup lebih sukses dari siapapun, aku hanya tidak ingin lagi menghabiskan diriku untuk kehidupan orang lain. Perkiraan tanggal lahir Anissa 3 minggu lebih awal dari yang ia umumkan. Kabar ini kudapat dari pihak lembaga tes. Pria itu bermarga Zhu, sudah belasan tahun menjadi konsultan tes paternitas lintas negara, sangat berhati-hati hingga nyaris dingin. Bu Kirana, informasi pendaftaran rumah sakit sudah diperbarui. Waktu kelahiran anak adalah pukul 2,47 dini hari waktu setempat. 1 laki-laki, 1 perempuan. Prematur, tapi kondisi stabil. Aku memegang telepon, berdiri di balkon. Musim semi di Vancouver sangat dingin, permukaan laut berwarna abu-abu biru. Apakah sampelnya bisa didapat? Pak Zhou berkata, perlu waktu. Rencana yang Anda berikan tidak masalah, tapi harus menunggu sampel oral bayi baru lahir dan sampel Pak Baskara dikonfirmasi bersamaan. Sampel dari gelas anggur sebelumnya hanya bisa jadi referensi. Aku berkata,
saya mengerti. Ia terdiam sejenak. Anda yakin mau melanjutkan ini? Begitu hasilnya keluar, pihak sana kemungkinan besar akan menelusuri sumber sampelnya. Sumber sampelnya legal, kataku. Sampel Baskara berasal dari sikat gigi yang ia gunakan di kediaman bersama kami sebelum bercerai, didapat saat hubungan pernikahan kami masih berlangsung. Sampel bayi baru lahir diberikan oleh kerabat sah anak tersebut. Apakah pihak kerabat itu bisa diandalkan? Aku menatap ujung jariku yang memutih karena dingin. Bisa diandalkan. Kerabat ini tak lain adalah adik kandung Anissa, Andini. Sedikit yang tahu Anissa punya seorang adik. Anissa membangun citranya dengan sangat baik, berjuang sendirian, miskin tapi gigih, bertahan di sisi Baskara karena kemampuannya. Ia berkata pada Ibu Wijoyo bahwa orang tuanya sudah lama meninggal, di rumah hanya tinggal ia seorang diri. Karena itu, Ibu Wijoyo semakin menyayanginya, merasa ia bersih, lemah, dan tidak punya kerabat yang rumit. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Ibu Anissa masih hidup, tinggal di sebuah panti jompo di pinggiran Bogor. Andini, 22 tahun, lulusan keperawatan, yang selama ini menanggung biaya ibunya. Sedangkan uang yang dikirim Anissa, selama bertahun-tahun sangat sedikit. Lebih sering Andini yang harus bekerja sambilan untuk menutupi kekurangannya. Aku tahu ini karena sebelum bercerai, aku menerima sebuah email anonim. Email itu hanya berisi beberapa foto. Satu foto Anissa memeluk seorang pria paruh baya di parkiran bawah tanah hotel. Satu lagi ia memberikan sebuah kartu bank kepada pria itu. Dan satu lagi adalah kwitansi pembayaran rumah sakit, nama pasien tertulis, Hartati. Pengirimnya tidak mencantumkan nama. Saat itu aku tidak langsung percaya. Aku menyuruh orang memeriksa rumah sakit itu, menemukan bahwa Hartati memang ibu Anissa, dan Anissa sesekali menjenguknya. Melalui catatan pembayaran, aku menemukan Andini. Pertama kali bertemu Andini adalah di sebuah minimarket di bawah rumah sakit. Ia jauh lebih muda dari Anissa, matanya sangat mirip, tapi tidak memiliki kelembutan yang bisa menangis kapan saja seperti Anissa. Kalimat pertamanya saat melihatku adalah, "Anda istrinya Pak Baskara?" Aku mengangguk. Ia menggigit sedotan dan tertawa dingin. "Kalau begitu, sebaiknya Anda hati-hati dengan kakak saya. Apa yang dia inginkan, dia tidak akan berhenti sebelum mendapatkannya." Aku bertanya kenapa ia mengirimiku email. Ia berkata, "Karena obat ibu saya hampir habis, tapi dia malah memakai uangnya untuk membeli tas." Dia bilang, selama dia bisa menikah dengan keluarga Wijoyo, kita semua akan hidup enak. Tapi saya tidak mau nyawa ibu saya dipertaruhkan di atas perutnya. Hari itu, ia memberitahuku satu hal. Sebelum mengenal Baskara, Anissa punya pacar selama 3 tahun bernama Reno. Reno berbisnis di dunia malam, terlilit utang, mulutnya manis, pandai membujuk, dan juga mengancam. Setelah dekat dengan Baskara, Anissa tidak sepenuhnya putus dengan Reno. Karena di tangan Reno ada foto-foto masa lalu dan bukti transfer Anissa. Lebih penting lagi, sebelum dan sesudah hamil, Anissa bertemu dengan Reno lebih dari sekali. Andini berkata, "Aku tidak tahu anak itu anak siapa. Tapi aku tahu, dia sendiri juga tidak tahu." Kalimat itu menjadi titik awal semua tindakanku selanjutnya. Aku tidak mengeluarkannya saat bercerai. Karena kecurigaan tanpa bukti hanya akan dianggap sebagai kecemburuanku oleh Baskara. Ia akan melindungi Anissa. Ibu Wijoyo akan menyebutku jahat. Anissa akan menangis dan bilang demi mempertahankan posisi Nyonya Wijoyo, aku bahkan tega menyerang anak yang belum lahir. Karena itu, aku mengambil uangnya, bercerai, dan pergi. Aku membiarkan mereka membangun panggung mereka sendiri sebesar mungkin. 2 minggu setelah anak-anak itu lahir, Pak Zhou mengirimiku pesan. Sampel sudah diterima. Proses tes 7,10 hari kerja. Malam itu aku tidak bisa tidur. Bukan karena takut akan hasilnya. Tapi karena aku tiba-tiba sadar, kebenaran itu benar-benar akan datang. Selama 6 bulan ini, kukira aku sudah cukup tenang. Tapi saat dokumen itu semakin dekat, aku masih teringat Baskara. Teringat saat pertama kali ia membawaku bertemu teman-temannya, gugup sampai telapak tangannya berkeringat. Teringat saat usahanya gagal, ia duduk di lantai kontrakan dan bertanya, "Kirana, apa kamu merasa aku tidak berguna?" Saat itu aku memeluknya dan berkata, "Tidak, kita mulai pelan-pelan." Kemudian, ia benar-benar sukses. Kantornya pindah dari ruangan 20 meter persegi ke satu lantai gedung perkantoran. Jasnya berganti dari merek diskon menjadi merek desainer. Orang di sekelilingnya semakin banyak, suara semakin ramai. Dan aku, perlahan-lahan berubah dari kita menjadi penanggung jawab kamu. Perubahan hati seseorang tidak terjadi dalam semalam.
Itu terjadi setelah setiap pengabaian dimaafkan, hingga akhirnya ia percaya kamu tidak akan pergi. Hari hasil tes keluar adalah dini hari di Indonesia. Pak Zhou menelepon saat aku baru saja selesai rapat online. Suaranya masih sangat tenang. Bu Kirana, hasil sudah terkonfirmasi. Kedua anak tersebut tidak memiliki hubungan biologis dengan Pak Baskara. Aku memejamkan mata. Di luar jendela, seseorang sedang berjalan dengan anjingnya, loncengnya bergemerincing. Dunia terasa begitu tenang seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Dokumennya, versi digital akan dikirim terenkripsi. Versi cetak akan disegel dalam 3 salinan sesuai permintaan Anda sebelumnya. 1 untuk Anda simpan, 1 di kantor pengacara, dan 1 akan dikirim ke alamat yang dituju pada hari pernikahan Pak Baskara. Aku berkata, baik. Setelah menutup telepon, aku membuka email. Laporan tes paternitas itu tertulis hitam di atas putih. Baskara bukan ayah dari anak kembar itu. Aku tidak menangis, juga tidak tertawa. Aku hanya mengunduh dokumen itu, mencetaknya, dan memasukkannya ke dalam sebuah map berwarna biru tua. Di dalam map itu ada satu hal lagi, sebuah lini masa yang lengkap. Tanggal pemeriksaan kehamilan Anissa, rekaman CCTV pertemuannya dengan Reno, bukti transfer 100 miliar dari Ibu Wijoyo kepadaku, surat cerai yang ditandatangani Baskara, serta foto laporan USG yang diletakkan di atas meja kopi ruang tamu saat itu. Setiap bukti tidak datang dari ruang hampa. Setiap bukti menunggu untuk kembali ke tempatnya seharusnya. Sebulan setelah anak-anak lahir, keluarga Wijoyo mulai mempersiapkan pernikahan. Ibu Wijoyo lebih tidak sabar dari siapapun. Awalnya ia merendahkan latar belakang Anissa, tapi setelah si kembar lahir, sikapnya berubah lebih cepat dari cuaca. Keluarga Wijoyo tidak boleh membiarkan anak-anak ini tidak punya status. Kalimat ini ia ucapkan di berbagai arisan sosialita, dan saat sampai di telingaku, sudah menjadi versi lain. Ibu Wijoyo benar-benar hebat. Menantu lamanya diusir dengan uang, menantu barunya melahirkan sepasang naga dan phoenix. Keluarga Wijoyo benar-benar bangkit dari keterpurukan. Aku mendengarnya dan hanya merasa lucu. Orang-orang yang katanya terhormat paling pandai membungkus hal-hal yang memalukan. Anissa juga tidak tinggal diam. Ia membuka akun media sosial, memposting foto tangan dan kaki mungil bayinya, kamar bayi, dan punggung Baskara yang sedang menggendong anak. Keterangannya, terima kasih telah memberiku dan bayi-bayi kita sebuah rumah. Kolom komentar penuh dengan ucapan selamat. Ada yang bilang, Pak Bas romantis sekali, ada yang bilang, akhirnya penderitaan berakhir bahagia, dan ada juga yang menyindirku, mantan istrinya lihat ini pasti menyesal. Aku tidak mengkliknya. Justru Andini yang mengirimiku pesan. Dia memindahkan ibu ke panti jompo lain. Aku tidak diizinkan bertemu. Aku langsung menelepon. Suara Andini serak. Dia takut aku merusak pernikahannya. Dia bilang, kalau aku berani macam-macam, dia akan menghentikan obat ibu. Aku menggenggam ponselku. Kamu tenang dulu. Tahu nama panti jomponya? Tidak tahu, dia tidak memberitahuku. Berikan aku kontak dokter ibumu yang sebelumnya. Malam itu aku tidak tidur. Aku menghubungi teman di Indonesia untuk melacak catatan pindah rawat Hartati. Keesokan paginya, panti jompo yang baru ditemukan. Anissa menggunakan uang keluarga Wijoyo untuk memindahkan ibunya ke sebuah institusi swasta yang lebih tersembunyi. Kontak yang didaftarkan hanya dirinya sendiri. Dia bukan berbakti, dia sedang menyandera. Aku meminta pengacara mengirimkan surat peringatan somasi ke panti jompo, menuntut konfirmasi hak perwalian dan kunjungan Hartati. Andini adalah anak kandung, ia berhak menjenguk. Panti jompo awalnya mengelak, sampai pengacara menegaskan akan melaporkan mereka, barulah mereka melunak. Setelah bertemu ibunya, Andini mengirimiku pesan suara. Ia menangis. Mbak Kirana, ibu kurus sekali. Dia tanya apa kakak mau menikah. Dia juga bilang ingin bertemu cucunya. Aku terdiam sejenak. Andini, apa kamu masih bersedia menjadi saksi? Di seberang sana hening lama. Bersedia. Ini akan mempengaruhi kakakmu, dan juga melibatkan ibumu. Aku tahu. Ia menarik napas. Tapi kakakku tidak bisa lagi menjadikan semua orang sebagai tangga untuknya naik. Andini memberikan lebih banyak bukti. Tangkapan layar percakapan Anissa dan Reno, bukti transfer Anissa ke Reno, dan sebuah rekaman suara. Dalam rekaman itu, Reno bertanya, anak itu benar-benar anakku bukan? Anissa merendahkan suaranya dan memakinya, jangan gila kamu. Sekarang anak ini adalah anak Baskara. Begitu aku masuk keluarga Wijoyo, utang-utangmu akan kubantu lunasi. Reno tertawa.
Bagaimana kalau Baskara mau melakukan tes paternitas? Anissa berkata, tidak akan. Ibunya lebih tidak sabar menginginkan cucu daripadanya. Begitu Kirana pergi, mereka hanya akan menganggapku pahlawan. Mendengar ini, aku akhirnya mengerti. Kehebatan Anissa bukanlah karena ia pandai menangis. Ia jeli melihat hasrat setiap orang. Baskara butuh wanita yang memujanya, bergantung padanya, memberinya rasa kontrol. Ibu Wijoyo butuh cucu keluarga Wijoyo, butuh membuktikan kepada lingkarannya bahwa putranya tidak terpengaruh oleh perceraian. Reno butuh uang. Andini butuh ibunya hidup. Dan di mata mereka, aku butuh posisi sebagai Nyonya Wijoyo. Jadi mereka semua bertaruh aku akan berjuang, akan mengamuk, akan terseret oleh emosi. Tapi aku justru mengambil uangnya dan pergi. Langkah ini mengacaukan rencana awal Anissa. Karena tadinya ia ingin menjadikanku sebagai mantan istri yang jahat. Selama aku tidak mau bercerai, selama aku menyerang anak di dalam kandungannya, Baskara akan semakin kasihan padanya, Ibu Wijoyo juga akan semakin terburu-buru melindunginya. Tapi aku pergi dengan terlalu tenang. Ia kehilangan musuh yang paling berguna. Jadi, ia hanya bisa lebih cepat mengubah dirinya menjadi nyonya rumah keluarga Wijoyo. Pernikahan ditetapkan pada tanggal 26 Juni. Lokasinya di sebuah hotel tepi pantai yang baru diakuisisi oleh Wijoyo Group. Undangannya dibuat sangat indah. Baskara tidak mengirimkannya langsung padaku. Seorang teman bersama yang mengirimkan tangkapan layarnya, dengan nada hati-hati, Kirana, jangan sedih ya. Di kalangan kita semua tahu kelakuan keluarga Wijoyo keterlaluan, aku membalas. Tidak sedih. Teman itu mungkin tidak percaya, mengirim kalimat lain, ku dengar kondisi Baskara belakangan ini tidak baik. Perusahaan juga tidak lancar. Anissa mendesak untuk menikah, Ibu Wijoyo lebih mendesak lagi. Aku bertanya, memangnya dia mau menikah? Anak sudah lahir, mau tidak mau kan? Siapa yang tahu? Aku menatap 5 kata anak sudah lahir itu untuk waktu yang lama. Banyak orang menikah bukan karena cinta, tapi karena sudah sampai pada titik di mana mereka harus mengakui suatu konsekuensi. Baskara juga sama. Ia bukannya sangat mencintai Anissa. Ia hanya tidak bisa mengakui bahwa dirinya salah, tidak bisa mengakui bahwa mengusirku demi Anissa adalah sebuah lelucon besar. Jadi ia harus menyelenggarakan pernikahan dengan terhormat. Semakin terhormat, semakin bisa membuktikan bahwa pilihannya benar. 10 hari sebelum pernikahan, Baskara menghubungiku lagi. Kali ini melalui email. Judul emailnya hanya 4 kata. Apakah kamu akan kembali? Isinya lebih pendek lagi. Di hari pernikahanku, jika kamu bersedia, kamu boleh kembali. Masalah yang lalu biarlah berlalu. Aku melihat email itu dan hampir tertawa terbahak-bahak. Ia mengirimkan undangan kepada mantan istrinya, seolah memberikan sedekah berupa perdamaian. Biarlah berlalu? Tidak, Baskara. Hari di mana semuanya benar-benar berlalu, belum tiba. Aku tidak membalas. Aku hanya mengirimkan tanggal pernikahan kepada Pak Zhou. Kirim sesuai rencana awal. Penerima harus tanda tangan sendiri. Atur waktu pengiriman 20 menit sebelum upacara dimulai. Pak Zhou membalas, dikonfirmasi. Aku mengirim pesan lagi kepada Andini. Di hari pernikahan, lindungi dirimu dan ibumu baik-baik. Jangan bertemu Anissa sendirian. Andini membalas, aku akan datang ke lokasi. Aku mengerutkan kening. Terlalu berbahaya. Ia cepat membalas, aku tidak akan membuat keributan. Aku hanya ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri dia berhenti. Aku tidak membujuknya lagi. Setiap orang punya panggungnya masing-masing yang harus dihadapi. Panggungku adalah di ruang tamu 6 bulan yang lalu. Panggung Andini adalah di pernikahan itu. Dan panggung Baskara akan datang, di saat ia paling tidak mau menundukkan kepalanya. Seminggu sebelum pernikahan, Anissa melakukan serangan balik. Ia memposting sebuah tulisan panjang di internet. Tanpa menyebut namaku, tapi setiap kalimat menunjuk padaku. Ia bilang ia pernah dipermalukan oleh istri pertama, diminta untuk menggugurkan kandungannya, diancam untuk meninggalkan Baskara. Ia bilang Baskara menanggung terlalu banyak kesalahpahaman demi melindungi dirinya dan anak-anaknya. Ia juga bilang, seorang wanita tidak seharusnya karena tidak punya anak lalu menyakiti wanita lain yang akan menjadi ibu. Foto yang dilampirkan adalah salah satu fotonya saat dirawat di rumah sakit selama kehamilan. Di sudut foto, terlihat setengah map dokumen, di atasnya samar-samar terlihat nama keluargaku. Dengan cepat, beberapa akun gosip di Indonesia menyebarkannya. Judulnya satu lebih sensasional dari yang lain. Mantan istri konglomerat.
Ambil 100 miliar tapi masih ganggu wanita hamil. Asisten presdir hamil kembar dipaksa aborsi, kebenaran yang menyakitkan, beberapa wanita kalah karena tidak bisa punya anak, dan juga kalah karena hatinya terlalu kejam. Aku melihat ini saat sedang rapat dengan klien. Ponselku bergetar tanpa henti. Teman-teman dari Indonesia mengirim pesan. Ada yang menasihatiku jangan dibaca, ada yang bertanya apa aku mau membuat pernyataan, ada juga yang marah-marah menyebut Anissa terlalu pandai bersandiwara. Aku tidak langsung merespons. Karena aku tahu ia sedang memaksaku. Mengeluarkan hal seperti ini sebelum pernikahan adalah untuk dua hal. Pertama, membangun citra dirinya sebagai korban. Kedua, jika tes paternitas terungkap di hari pernikahan, ia bisa balik menuduhku sudah merencanakannya sejak lama, mengambil sampel secara ilegal, dan merusak dengan niat jahat. Opini publik dikuasai lebih dulu, maka kebenaran akan menjadi sulit didengar. Kali ini, ia bukan lagi asisten kecil yang hanya bisa menangis. Serangannya sangat tepat sasaran. Malam itu, Baskara meneleponku. Kali ini aku mengangkatnya. Kalimat pertamanya adalah, masalah di internet bukan aku yang atur. Aku duduk di depan meja kerja, menyalakan aplikasi perekam suara. Lalu, jangan direspons. Suaranya rendah. Sebelum pernikahan, jangan membuat masalah menjadi besar lagi. Aku tertawa. Baskara, apa sampai sekarang kamu masih merasa akulah yang membuat masalah? Ia terdiam. Aku lanjut bertanya. Dia menulis artikel bilang aku memaksanya menggugurkan kandungan. Apa kamu percaya? Emosi Anissa tidak stabil. Aku tanya, apa kamu percaya? Ia menghindar. Kirana, masalahnya sudah berlalu. Kamu sudah mengambil uangnya, sudah bercerai, sekarang hidupmu juga baik. Tidak perlu lagi mengejar seorang ibu yang baru melahirkan. Ujung jariku perlahan berhenti. Ternyata, bukannya ia tidak tahu Anissa berbohong. Ia hanya merasa, demi kelancaran pernikahan, aku harus terus diam. Seperti dulu. Baskara, kataku, apa kamu pernah berpikir, kenapa aku selama ini tidak bersuara? Suaranya semakin dingin. Karena kamu tahu betul. Kalau benar-benar diributkan, tidak akan baik untuk siapapun. Salah. Aku mematikan halaman di laptop. Karena yang kutunggu bukanlah penghakiman netizen. Di seberang telepon hening sejenak. Apa maksudmu? Di hari pernikahan, kamu akan tahu. Napasnya terdengar jelas memberat. Kirana, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Aku tidak menjawab, langsung menutup telepon. Keesokan harinya, aku meminta pengacara merilis sebuah pernyataan singkat. Tidak memaki, tidak mengibah. Hanya menulis 3 poin. Pertama, aku dan Baskara telah bercerai secara damai, perjanjian cerai memiliki klausul kerahasiaan dan nama baik yang jelas. Kedua, aku tidak pernah menghubungi, mengancam, atau meminta siapapun untuk mengakhiri kehamilan. Ketiga, terhadap pernyataan tidak benar di internet, akan dilakukan pengumpulan bukti dan tindakan hukum. Pernyataan itu sangat terkendali. Tapi semakin terkendali, semakin membuat orang merasa ada yang salah dengan tulisan panjang Anissa. Bagaimanapun, ia menangis ribuan kata tanpa menunjukkan satu bukti pun. Sedangkan aku hanya merilis setengah halaman surat dari pengacara, tapi setiap katanya bisa dibawa ke ranah hukum. Anissa dengan cepat menghapus tulisan panjangnya, tapi tangkapan layarnya sudah tersimpan. Departemen Humas Wijoyo Group mulai menghapus berita-berita panas. Tindakan ini justru membuat lebih banyak orang curiga. Saat Baskara menelepon lagi, suaranya sudah dipenuhi kekesalan yang tidak bisa ditahan. Kirana, apa kamu harus menghancurkan pernikahan ini? Aku bertanya, apa aku yang memaksamu menikah? Kamu tahu Wijoyo Group saat ini tidak bisa lagi ada berita negatif. Kalau begitu, kamu seharusnya mengurus calon pengantinmu. Dia baru saja melahirkan, emosinya sensitif. Aku tertawa kecil. Jadi dia boleh memfitnahku, dan aku tidak boleh membela diri? Baskara terdiam sejenak, lalu tiba-tiba melunakkan suaranya. Kirana, aku tahu kamu merasa dirugikan. Kalimat ini datang terlalu terlambat, dan terlalu ringan. Aku tidak menyahut. Ia melanjutkan. Aku akui, dulu aku mengabaikanmu. Masalah Anissa, aku tidak menanganinya dengan baik. Tapi semuanya sudah begini. Anak-anak butuh ayah. Keluarga Wijoyo juga butuh kestabilan. Lepaskan kali ini, anggap saja aku memohon padamu. Mendengar kata memohon darinya, hatiku tidak merasakan kepuasan yang kubayangkan. Hanya merasa lelah. Baskara akhirnya belajar menundukkan kepala. Tapi bukan karena ia melihat lukaku. Tapi karena ia takut pernikahan dan perusahaannya terpengaruh. Baskara, kataku,
aku sudah memberimu kesempatan. Suaranya menegang. Kesempatan apa? Di hari perceraian, aku mengingatkan Anissa untuk menyimpan baik-baik laporan USG-nya. Di seberang sana tiba-tiba hening. Aku melanjutkan. Kalau saja saat itu kamu bertanya satu kalimat lagi, kalau saja kamu tidak terburu-buru ingin aku diam, masalahnya tidak akan sampai seperti hari ini. Apa yang sebenarnya kamu tahu? Yang seharusnya kamu tanyakan bukanlah apa yang aku tahu, aku memberitahunya kata demi kata, yang seharusnya kamu tanyakan adalah, apa yang disembunyikan Anissa darimu. Sebelum menutup telepon, aku mendengar suara Ibu Wijoyo di seberang sana. Baskara, jangan pedulikan dia. Dia hanya cemburu. Aku meletakkan telepon. Di layar komputer, pengacara mengirim pesan, pihak Anissa sudah menerima surat peringatan. Bukti di internet sudah disahkan. Aku membalas, lanjutkan. Serangan balasan telah dimulai. Aku tahu selanjutnya tidak akan mudah. Keluarga Wijoyo akan menyelidikiku, akan meragukan bukti, akan mencoba membentukku menjadi citra mantan istri yang tidak rela setelah menerima uang. Tapi aku bukan lagi orang yang duduk di ruang tamu keluarga Wijoyo menunggu belas kasihan mereka. Mereka ingin menyeretku kembali ke lumpur. Maka aku akan mengeluarkan satu persatu hal yang tersembunyi di bawahmu. 3 hari sebelum pernikahan, Baskara terbang ke Hong Kong. Kelihatannya untuk urusan proyek, tapi sebenarnya untuk menyelidikiku. Ia pikir aku tidak tahu. Tapi begitu ia mendarat, Pak Zhou sudah mengirimiku pesan. Ada yang sedang menyelidiki lembaga tes dan alur sampel. Aku sama sekali tidak kaget. Baskara. Semakin panik, semakin tenang. Ia tidak akan seperti Ibu Wijoyo yang hanya bisa memaki, juga tidak akan seperti Anissa yang hanya bisa berpura-pura lemah. Begitu ia merasa aku punya sesuatu di tangan, ia pasti akan memotong rantai bukti terlebih dahulu. Aku bertanya pada Pak Zhou, apakah akan mempengaruhi hasilnya? Tidak akan. Laporan resmi sudah disegel, prosedur laboratorium legal dan bisa diperiksa. Masalahnya, pihak lawan mungkin akan menyerang otorisasi sampelnya. Aku berkata, pihak Andini sudah menandatangani surat pernyataan. Kalau begitu aman. Setelah meletakkan ponsel, aku membuka brankas. Di dalamnya ada beberapa dokumen. Salah satunya adalah fotokopian catatan kerja asisten rumah tangga di rumah kami sebelum aku bercerai. Di rumah lama keluarga Wijoyo, ada seorang asisten rumah tangga bernama Ibu Lastri, kerjanya teliti. Setiap hari, ia mencatat tamu yang datang dan pergantian barang di rumah. Hari saat Anissa pertama kali datang membawa laporan USG, ia menulis di buku catatannya, Nona Anissa datang membawa hasil tes sendiri. Saat itu tidak ada yang memperhatikan. Tapi sekarang, kalimat ini bisa membuktikan satu hal. Keluarga Wijoyo sejak awal tidak pernah melakukan verifikasi medis apapun. Mereka memilih untuk percaya bukan karena buktinya cukup, tapi karena mereka ingin percaya. Dokumen kedua adalah catatan pembelian dan foto serah terima sikat gigi yang digunakan Baskara sebelum bercerai. Bukan untuk memata-matai. Saat aku pindah rumah dan merapikan barang, aku mengambil foto-foto ruangan untuk memastikan properti bersama dan barang pribadi. Sikat gigi itu terlihat jelas di dalam foto, di sampingnya bahkan ada penanda tanggal. Dokumen ketiga adalah surat kuasa yang ditandatangani Andini. Sebagai tante dari anak-anak itu, ia tidak bisa membuat keputusan hukum atas nama mereka. Tapi sampel anak itu bukan ia yang mengambil secara diam-diam. Yang benar-benar memberikan sampel adalah seorang perawat di bagian perawatan bayi baru lahir di rumah sakit. Perawat itu adalah teman sekelas Andini. Ia tidak melanggar hukum, ia hanya membantu merapikan dot dan kapas bekas pakai anak-anak saat Anissa keluar dari rumah sakit. Benda-benda ini tadinya akan dibuang sebagai sampah. Lembaga tes hanya membuat laporan untuk referensi pribadi, bukan untuk tujuan hukum. Aku tidak pernah berniat langsung menuntutnya dengan ini. Yang kuinginkan adalah agar Baskara sendiri melihat fakta yang cukup jelas. Jika ia tidak percaya, ia bisa melakukan tes DNA resmi sendiri. Itulah langkah selanjutnya yang sebenarnya kutunggu. 2 hari sebelum pernikahan, Baskara akhirnya berhasil menghubungi Andini. Andini kemudian mengirimkan rekaman percakapan itu padaku. Suara Baskara sangat tertahan. Hubungan kakakmu dengan Reno dulu seperti apa? Andini tidak langsung menjawab. Pak Bas, bukankah seharusnya Anda menanyakannya langsung? Aku bertanya padamu. Pernah pacaran 3 tahun. Napas Baskara tertahan. Kapan putusnya? Menurut Anda? Andini, jangan bicara dengan nada seperti itu. Aku bukan atasanmu. Ditelepon hening beberapa detik. Baskara melunakkan suaranya.
Kalau kamu tahu sesuatu, katakan sekarang. Aku bisa menjamin biaya pengobatan ibumu selanjutnya. Andini tertawa kecil. Lihat, kalian semua sama saja. Selalu berpikir uang bisa menyelesaikan segalanya. Baskara tidak membantah. Kakakmu akan menikah denganku. Anak itu menyangkut keluarga Wijoyo. Kalau begitu, lakukan tes sendiri. Dia tidak akan setuju. Kenapa tidak setuju? Andini balik bertanya. Kalau anak itu benar-benar anak Anda, seharusnya dia yang paling ingin membuktikannya. Kalimat itu seperti jarum yang menusuk tepat di tempat yang paling tidak ingin disentuh Baskara. Rekaman berakhir di sana. Aku tahu Baskara sudah goyah, tapi goyah tidak sama dengan sadar. Karena mengakui anak itu bermasalah berarti mengakui bahwa ia telah mengusirku demi sebuah kebohongan. Bagi orang seperti Baskara, ini lebih sulit diterima daripada dikhianati. Sehari sebelum pernikahan, Anissa juga mencariku. Ia menelepon melalui video call. Saat aku menjawab, ia sedang duduk di kamar bayi, latar belakangnya adalah wallpaper krem yang lembut. 2 box bayi diletakkan berdampingan, di atasnya tergantung papan nama yang dibuat khusus. Ia memakai riasan tipis, wajahnya sedikit pucat, tapi tetap cantik. Mbak Kirana. Panggilan itu dari mulutnya selalu terdengar sedikit menyindir. Aku menatapnya. Ada apa? Ia tersenyum. Aku mau minta maaf. Soal yang di internet kemarin, aku terlalu sensitif. Jangan marah ya. Minta maaf bisa lewat pernyataan publik. Ekspresinya menegang. Tidak perlu dibuat jadi seramai itu kan? Waktu kamu menulis tulisan panjang itu, kamu tidak merasa ramai. Ia terdiam sejenak, lalu tiba-tiba berkata dengan suara rendah, sebenarnya apa yang kamu mau? Aku tidak menjawab. Ia menatap layar, tatapannya perlahan menjadi dingin. Kamu sudah dapat 100 miliar, sudah bercerai juga. Posisi Nyonya Wijoyo sudah kuberikan padamu selama 7 tahun. Sekarang kembalikan padaku, bukankah seharusnya begitu? Untuk pertama kalinya aku mendengar ia bicara jujur. Ternyata di matanya, bukan dia yang merebut, tapi aku yang menduduki. Anissa, kataku, apa kamu lupa, saat Baskara adalah suamiku, kamu hanyalah asistennya. Ia tertawa sinis. Suami memangnya kenapa? Saat dia paling lelah, aku yang menemaninya. Saat dia tidak bisa tidur, aku yang membuatkannya kopi. Saat dia bertengkar denganmu, aku yang mendengarkan curhatnya. Kamu mengurus proyek, mengurus kontrak, mengurus ibunya. Kamu seperti mitra bisnisnya, bukan seorang wanita. Kata-kata ini sangat menyakitkan, tapi juga benar. Tempat di mana Anissa pernah mengalahkanku bukanlah kemampuan, tapi kesediaannya untuk menyusut menjadi bentuk yang paling nyaman bagi Baskara. Ia melanjutkan. Pria tidak akan mencintai wanita yang selalu mengingatkannya pada tanggung jawab. Dia perlu merasa dibutuhkan. Aku menatapnya, tiba-tiba bertanya, lalu Reno? Warna di wajahnya seketika memudar. Kamu bicara omong kosong apa? Kamu mengerti maksudku. Suaranya menajam. Kirana, jangan coba-coba memfitnahku. Anak ini anak Baskara. Kalau begitu, lakukan tes. Ia menatapku tajam selama beberapa detik, lalu tiba-tiba tersenyum. Kamu pikir Baskara akan percaya padamu? Bahkan jika dia curiga, dia tidak akan membatalkan pernikahan besok. Keluarga Wijoyo tidak sanggup kehilangan muka. Ia benar separuh. Keluarga Wijoyo memang tidak sanggup kehilangan muka. Tapi mereka lebih tidak sanggup lagi memungut anak orang lain di depan semua tamu. Sebelum aku menutup video call, Anissa dengan dingin melontarkan satu kalimat. Kirana, jangan paksa aku. Apa yang bisa kamu dapatkan, aku juga bisa menghancurkannya. Malam itu, aku menerima kabar. Laporan cetak yang dikirim Pak Zhou menunjukkan anomali di pusat transit kurir. Ada yang mencoba mencegat laporan itu. Saat kabar pencegatan itu datang, saat itu pukul 4 pagi di Vancouver. Aku duduk di tepi tempat tidur, telapak tanganku dingin. Pak Zhou berkata, rute pengiriman telah diubah secara sengaja. Untungnya kita sudah mengatur penandatanganan langsung oleh penerima dan notifikasi anomali. Dokumennya belum hilang, sekarang sudah ditarik kembali ke titik cadangan. Aku memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam. Baskara sudah bergerak. Atau lebih tepatnya, orang di sekitar Baskara sudah bergerak. Mungkin ia hanya ingin memastikan isi dokumen itu, belum tentu ingin menghancurkannya. Tapi siapapun yang bergerak, itu membuktikan mereka sudah takut. Aktifkan rencana cadangan, kataku. Pak Zhou berkata, versi digital bisa dikirim sesuai jadwal. Tidak cukup. Aku menatap map biru tua di atas meja.
Di lokasi pernikahan harus ada dokumen cetak. Karena beratnya dokumen cetak tidak dimiliki oleh email. Momen di mana kehormatan dirobek oleh lembaran kertas yang dibuka dengan tangan sendiri, itulah yang cukup untuk membuat Baskara berhenti. Aku menghubungi Andini. Kamu masih di Jakarta? Masih. Ada satu dokumen yang perlu kamu antarkan ke lokasi pernikahan besok. Andini tidak ragu. Berikan alamatnya. Aku ragu sejenak. Kamu akan dibenci oleh kakakmu. Suaranya tenang. Dia sudah lama tidak menganggapku sebagai adiknya. Aku mengirimkan file terenkripsi ke pengacara di Indonesia, lalu pengacara yang mencetak, menyegel, dan menyerahkannya kepada Andini. Pada saat yang sama, aku menyiapkan langkah ketiga. Pukul 10 pagi di hari pernikahan, jika Baskara tidak menandatangani penerimaan dokumen, versi digital akan otomatis terkirim ke emailnya, email Ibu Wijoyo, 2 Direktur Wijoyo Group, dan pembawa acara pernikahan. Aku tidak suka melakukan hal sampai ke akar-akarnya. Tapi aku lebih tahu, menghadapi orang yang akan merebut bukti, jalan keluar adalah dengan menggali lubang untuk diri sendiri. Di hari pernikahan, aku tidak kembali ke Indonesia. Aku berada di apartemenku di Vancouver, membuka laptop dan terhubung ke video langsung yang diberikan Andini. Ia duduk di sudut lobi hotel, kamera ponselnya diarahkan sangat rendah. Di layar, orang-orang berlalu lalang, bunga-bunga terhampar dari pintu masuk hingga ke ruang serbaguna. Keluarga Wijoyo menyelenggarakan pernikahan dengan sangat megah. Lampu kristal, menara sampanye, foto pernikahan raksasa. Dalam foto, Anissa mengenakan gaun putih, bersandar di bahu Baskara, tersenyum lembut dan puas. Sedangkan Baskara menatap kamera dengan ekspresi datar, tidak seperti pengantin pria, lebih seperti seseorang yang menyelesaikan sebuah tugas. Andini berbisik, mereka mengundang banyak media. Tapi katanya ini pernikahan keluarga, tidak boleh sembarangan meliput. Aku melirik jam. 25 menit sebelum upacara dimulai. Baskara sudah datang? Sudah. Di ruang istirahat. Anissa? Di ruang rias. Tadi dia menyuruh orang mencariku, aku tidak pergi. Aku membuka email lain. Pak Zo mengirim konfirmasi akhir. Pengiriman terjadwal versi digital sudah diatur. Aku membalas, terima kasih. Pukul 10.42, Andini bangkit sambil membawa map. Kamera berguncang. Ia melewati koridor, menuju ruang istirahat pengantin pria. Di luar pintu, berdiri asisten Baskara, bukan angkatan setelah Anissa, tapi karyawan lama Wijoyo Group. Ia jelas mengenali Andini, mengerutkan kening dan menghalanginya. Kamu cari siapa? Andini berkata, saya cari Pak Baskara. Ada urusan mendesak. Pak Bas sedang tidak bisa diganggu. Mengenai anak. Wajah asisten itu berubah. Tepat saat itu, pintu terbuka dari dalam. Baskara berdiri di ambang pintu, mengenakan setelan hitam, dasi kupu-kupunya belum terpasang. Ia melihat Andini, tatapannya menajam. Kamu datang untuk apa? Andini menyerahkan map itu padanya. Ada yang titip untuk Anda. Baskara tidak mengambilnya. Siapa? Andini menatapnya. Mantan istri Anda. Udara seolah menipis. Asisten itu tanpa sadar menatap Baskara. Baskara mengulurkan tangan dan mengambil map itu, suaranya sangat dingin. Dia benar-benar pandai memilih waktu. Andini berkata, sebaiknya Anda lihat sekarang. Baskara menatapnya. Kalau dia mau membuat keributan, aku tidak punya waktu. Andini berbalik dan berjalan pergi. Setelah beberapa langkah, ia berhenti. Pak Bas, kakak saya sudah menipu banyak orang. Anda yang paling mahal. Video terputus di sana. Aku duduk di depan komputer, mendengar detak jantungku sendiri berdebar di dada. 10:45. 15 menit sebelum upacara dimulai. Ponsel tidak berdering, email tidak ada balasan. Aku tidak tahu apakah Baskara sudah membukanya. 15 menit ini terasa seperti diperpanjang menjadi setahun penuh. Aku sudah membayangkan adegan ini berkali-kali. Baskara membuka map, melihat hasil tes paternitas. Ia akan marah, tidak percaya, merobeknya, atau berlari mencari Anissa. Tapi saat momen ini benar-benar tiba, aku tiba-tiba tidak merasakan banyak kepuasan. Aku hanya merasa hubungan 7 tahun ini akhirnya ditutup rapat oleh selembar kertas. 10,51. Video Andini terhubung kembali. Gambarnya sangat kacau, ada orang berlari di koridor. Andini merendahkan suaranya. Dia sudah melihatnya. Aku menggenggam ponsel. Lalu, dia pergi ke ruang rias. Kamera beralih ke kejauhan. Melewati koridor, aku melihat Baskara mendorong pintu ruang rias.
Anissa mengenakan gaun pengantin, duduk di depan cermin, dikelilingi oleh penata rias dan pengiring pengantin. Ia melihat Baskara dan tersenyum. Detik berikutnya, Baskara melemparkan laporan tes itu di hadapannya. Kertas-kertas berhamburan. Senyum di wajah Anissa membeku. Suara Baskara tertahan hingga bergetar. Jelaskan. Semua orang di sekitarnya berhenti. Anissa menunduk melihatnya, wajahnya seketika memutih. Ini apa? Baskara mencengkeram pergelangan tangannya. Aku tanya kamu, anak ini anak siapa? Ia meronta seolah tersengat. Baskara, kamu menyakitiku. Hari ini pernikahan kita, jangan dengarkan hasutan Kirana. Urat di pelipis Baskara menonjol. Anak ini sebenarnya anak siapa? Air mata Anissa langsung jatuh. Tentu saja anakmu. Dia membenciku, dia memalsukan laporan untuk menjebakku. Tepat saat itu, Ibu Wijoyo datang. Baskara, kamu sudah gila. Di luar tamu sudah datang semua. Baskara menyerahkan halaman lain dari laporan itu kepadanya. Ma, lihat sendiri. Ibu Wijoyo awalnya masih penuh amarah, setelah melihat baris tulisan itu, tangannya jelas gemetar. Ini tidak mungkin. Anissa berlari memegangi bajunya. Ma, percaya padaku, ini palsu. Mbak Kirana selalu membenciku, dia membayar orang untuk menjebakku. Ibu Wijoyo tanpa sadar memapahnya. Tapi kali ini, ia tidak langsung memakiku. Karena laporan itu tertulis terlalu jelas, kedua anak tersebut tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan Baskara. Bukan satu yang diragukan, tapi keduanya bukan. Baskara tidak membatalkan pernikahan. Setidaknya tidak pada awalnya. Ia membawa Anissa ke ruang rapat kecil di sebelahnya. Menyuruh asisten mengunci ruang rias, dan memanggil tim hukum Wijoyo Group. Ibu Wijoyo di depan pintu menghalangi media, senyum di wajahnya nyaris tidak bisa dipertahankan. Pengantin wanita sedikit tidak enak badan, upacara ditunda sebentar. Para tamu mulai berbisik-bisik. Andini menyembunyikan ponselnya di dalam tas, suaranya bergetar. Mbak Kirana. Reno datang. Aku langsung duduk tegak. Di layar, seorang pria berjas abu-abu berjalan dari ujung koridor. Usianya sekitar 30-an, rambutnya ditata rapi, wajahnya menunjukkan sikap santai yang tidak pada tempatnya. Ia bukan tamu undangan, tapi berjalan menuju area rias dengan sangat akrab. Andini berkata, sepertinya kakakku yang memanggilnya. Dia pernah bilang punya orang cadangan di lokasi pernikahan. Aku mengerti. Rencana cadangan Anissa bukan hanya menangis. Jika ia terdesak, ia akan mengubah Reno menjadi mantan pacar yang memerasnya. Ia akan bilang Reno mengganggunya, mengancamnya, bahkan menukar sampel. Selama ia bisa membentuk dirinya sebagai korban, Baskara masih mungkin akan melindunginya demi gengsi. Benar saja, beberapa menit kemudian, dari ruang rapat kecil terdengar pertengkaran. Pintunya tidak tertutup rapat. Andini berdiri tidak jauh, ponselnya menangkap suara. Anissa menangis, itu Reno. Dia terus mengancamku. Dia tahu aku akan menikah denganmu. Dia ingin menghancurkanku. Suara Baskara dingin. Jadi kamu mengaku selama ini masih berhubungan dengannya? Aku tidak punya pilihan. Dia punya foto-fotoku. Aku takut kamu tidak mau menerimaku. Ibu Wijoyo suaranya panik. Sekarang bukan waktunya membahas ini. Baskara, selenggarakan dulu pernikahannya. Tesnya bisa dilakukan nanti. Di luar banyak sekali orang, keluarga Wijoyo tidak boleh kehilangan muka ini. Aku mendengar Baskara tertawa sangat pelan. Tawa itu begitu dingin, tidak seperti dirinya. Mama masih mau aku mengakui dua anak yang bukan anakku? Sekarang siapa yang tahu benar atau salah? Apa yang diberikan Kirana bisa dipercaya? Dia hanya tidak suka melihatmu bahagia. Baskara tidak bicara. Tangisan Anissa semakin kencang. Baskara, aku benar-benar mencintaimu. Soal anak ini aku juga tidak tahu. Kukira itu anakmu. Percayalah padaku sekali ini saja, ya? Kalau pernikahan hari ini dibatalkan, aku benar-benar tidak bisa hidup lagi. Mendengar ini, aku mengerutkan kening. Ini adalah ancaman. Ia tahu. Baskara takut ada korban jiwa, takut skandal meluas. Jadi ia mendorong dirinya ke tepi tebing, membuat semua orang tidak berani menekannya. Baskara terdiam lama sekali. Lama sampai aku mengira ia akan mengalah lagi. Kemudian, ia berkata, tim hukum, lapor polisi. Ruangan itu seketika menjadi kacau. Ibu Wijoyo berteriak, Baskara. Anissa juga tertegun. Apa katamu? Baskara berkata kata demi kata, kalau kamu bilang Reno mengancammu, maka lapor polisi.
Kalau kamu bilang laporannya palsu, maka sekarang juga kita lakukan tes DNA resmi. Anissa benar-benar panik. Hari ini, pernikahan dibatalkan. Saat 4 kata itu diucapkan, musik di ujung lain koridor tepat berbunyi. Seharusnya itu adalah musik pengiring sebelum pengantin masuk. Merdu, lembut, megah, tapi terdengar seperti latar belakang yang paling ironis. Ibu Wijoyo nyaris tidak bisa berdiri. Baskara, kamu tidak boleh begini. Undangan sudah disebar, tamu sudah datang, media juga ada. Baskara membuka pintu dan berjalan keluar. Wajahnya sangat pucat, tapi matanya merah menakutkan. Ia melihat Reno di koridor, tiba-tiba berhenti. Reno juga terkejut, lalu tersenyum sambil mengangkat tangan. Pak Bas, selamat ya. Baskara berjalan mendekat, dan satu pukulan mendarat di wajahnya. Reno terlempar ke dinding, sudut bibirnya langsung berdarah. Jeritan terdengar di lokasi. Aku di seberang layar memejamkan mata. Yang disebut amukan mungkin seperti ini. Bukan karena ia mencintaiku, juga bukan karena ia tiba-tiba punya nurani. Tapi karena di pernikahannya yang paling terhormat, ia dihancurkan harga dirinya oleh orang yang ia angkat sendiri. Ia tidak sanggup menanggungnya. Petugas keamanan bergegas melerai Baskara. Reno memegangi wajahnya dan memaki, "Kamu sakit ya? Istrimu sendiri yang menempel, apa urusannya denganku?" Anissa berlari keluar dari ruang rapat, gaun pengantinnya terseret di lantai. "Reno, diam kamu." Reno tertawa dingin. "Sekarang baru takut? Waktu kamu pakai uang keluarga Wijoyo untuk bayar utangku, kenapa tidak takut? Waktu kamu bilang setelah menikah, kedua anak ini akan jadi jaminan, kenapa tidak takut?" Semua orang terkejut. Wajah Anissa pucat pasi, ia berlari untuk membungkam mulutnya. "Kamu bicara omong kosong." Reno mendorongnya. "Omong kosong? Mau aku tunjukkan riwayat percakapan kita? Kamu bilang ibunya Baskara itu bodoh, tidak sabar ingin menggendong cucu. Kamu bilang Kirana Anindita tahu diri, mengambil uang lalu pergi. Kamu bilang pria seperti Baskara paling mudah dibodohi, beri sedikit pemujaan, dia akan merasa dirinya adalah penyelamat dunia." Baskara berdiri di tempatnya, seolah semua darah di tubuhnya telah disedot habis. Bibir Ibu Wijoyo bergetar, lama tidak bisa berkata apa-apa. Para tamu sudah mengerumun, ada yang mengeluarkan ponsel. Humas Wijoyo Group mencoba menghalangi, tapi tidak bisa. Tiba-tiba Andini keluar dari kerumunan. "Ada satu hal lagi yang belum kamu katakan." Anissa menoleh tajam padanya. "Kamu datang untuk apa?" Mata Andini memerah, tapi tidak mundur. "Kamu memindahkan ibu, mengancamku untuk tidak bicara. Kamu bilang, selama pernikahan lancar, kamu akan mengobati ibu. Tapi ibu bukan jaminanmu." Anissa menjerit. "Andini, aku ini kakakmu. Kamu juga tahu kamu kakakku." Suara Andini bergetar. "Kamu pakai uang obat ibu untuk menenangkan Reno, pakai anak untuk menipu keluarga Wijoyo, pakai Mbak Kirana sebagai orang jahat. Apa kamu pernah berpikir, kita semua ini manusia, bukan tangga untukmu naik ke atas?" Anissa mengangkat tangan ingin memukulnya. Baskara menahan tangan Anissa. Kali ini, ia tidak melindunginya. Ia hanya menatapnya, suaranya serak nyaris tak terdengar. "Jadi, dari awal sampai akhir, semuanya palsu?" Anissa menangis dan menggeleng. "Aku mencintaimu, itu benar." Baskara tertawa. Tawa itu lebih menyakitkan daripada tangisan. "Kamu mencintai posisi Nyonya Wijoyo." Tiba-tiba Anissa berhenti menangis. Ia menatap Baskara, tatapannya juga berubah. "Lalu kamu, apa kamu pernah mencintai Kirana Anindita? Bukankah kamu juga menjadikannya alat? Dia membantumu mengerjakan proyek, berbakti pada ibumu, menopang perusahaanmu. Saat kamu berjaya, kamu membawaku ke atas panggung. Saat ada masalah, baru teringat padanya. Baskara, apa hakmu memandang rendah diriku?" Kalimat itu seperti pisau, yang menusuk tepat ke bagian terdalam. Wajah Baskara perlahan memucat. Karena apa yang dikatakan Anissa adalah kebenaran yang paling tidak berani ia akui. Kabar pembatalan pernikahan dengan cepat menyebar di seluruh jagat maya. Keluarga Wijoyo mencoba menekan, tapi tidak bisa. Karena terlalu banyak orang yang merekam video secara diam-diam di lokasi hari itu. Video satu persatu bocor. Yang paling viral adalah saat Baskara melemparkan laporan tes paternitas di depan Anissa, dengan mata merah bertanya anak siapa itu. Video kedua adalah saat Reno mengungkap semuanya di koridor. Video ketiga adalah saat Andini menuduh Anissa menjadikan ibu mereka sebagai jaminan. Komentar di internet yang tadinya memakiku berubah menjadi penuh dengan plot twist.
Mantan istri ambil 100 miliar, ternyata karena sudah tahu dari awal. Permainan Anissa ini terlalu nekat, bahkan berani mempertaruhkan anak kembar. Baskara juga tidak bersalah. Sebelum mantan istrinya pergi, dia juga melindungi asistennya. Yang paling kasihan Kirana, diusir oleh perselingkuhan dan difitnah tidak bisa punya anak. Aku tidak membagikan atau merespons apapun. Karena opini publik bukanlah akhir. Konsekuensi di dunia nyata adalah yang terpenting. 3 hari setelah pernikahan, Baskara secara resmi mengajukan tes paternitas yudisial. Anissa awalnya tidak setuju. Ia memeluk anak-anaknya dan bersembunyi di rumah lama keluarga Wijoyo, mengatakan ia mengalami depresi pasca melahirkan dan tidak menerima gangguan apapun. Ibu Wijoyo awalnya masih ingin melindungi anak-anak itu, tapi setelah penagih utang Reno datang ke rumah, ia benar-benar panik. Utang Reno sangat banyak. Anissa, untuk menenangkannya, telah memberinya beberapa miliar rupiah. Sebagian uang itu berasal dari biaya perawatan kehamilan yang diberikan Ibu Wijoyo, sebagian lagi adalah uang muka dana perwalian yang disiapkan Baskara untuk anak-anak. Saat Ibu Wijoyo tahu, ia langsung pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Kali ini, tidak ada aku yang menemaninya. Kudengar, kalimat pertama yang ia ucapkan saat sadar di rumah sakit adalah, "Telepon Kirana." Baskara tidak menelepon. Mungkin ia akhirnya sadar, ada beberapa panggilan yang sudah tidak pantas lagi ia lakukan. Hasil tes yudisial keluar, tanpa ada kemungkinan pembalikan. Kedua anak itu tidak memiliki hubungan biologis dengan Baskara. Keluarga Wijoyo mencabut semua hibah pranikah kepada Anissa, menuntutnya untuk mengembalikan aset terkait, dan menuntutnya atas dugaan penipuan dalam ranah perdata. Adapun bagian pidananya, polisi turun tangan menyelidiki. Masalahnya tidak akan selesai dalam semalam seperti di novel-novel. Di dunia nyata, prosesnya lambat, pengumpulan bukti, pemanggilan, verifikasi dana, penentuan niat subjektif. Tapi kehormatan Anissa sudah hancur lebur. Hari ia pindah dari rumah keluarga Wijoyo, ia menggendong 2 anak, di belakangnya hanya ada Andini. Andini tetap datang. Bukan karena memaafkan, tapi karena anak-anak tidak berdosa. Ia memberitahuku, aku akan membantu menempatkan anak-anak dulu. Tapi aku tidak akan lagi berbohong untuknya. Aku berkata, kamu sudah melakukan yang terbaik. Andini terdiam lama. Mbak Kirana, apa Mbak membenci anak-anak itu? Aku menatap langit Vancouver di layar. Tidak benci. Anak-anak tidak memilih cara mereka dilahirkan, dan tidak seharusnya menanggung keserakahan orang dewasa. Yang sebenarnya aku perhitungkan bukanlah anak-anak itu, melainkan orang-orang yang menjadikan anak sebagai alat. Baskara pertama kali mengirim pesan langsung padaku adalah di hari hasil tes keluar. Ia tidak menelepon, hanya mengirim sebuah email. Kirana, maaf. Aku melihatnya lama, tidak membalas. Email kedua segera menyusul. Aku tahu 3 kata ini tidak ada artinya. Aku hanya ingin memberitahumu, aku akhirnya mengerti kenapa kamu pergi saat itu. Aku menutup email. Pemahaman yang datang terlambat biasanya hanya cukup untuk diucapkan pada diri sendiri. Beberapa hari kemudian, Dewan Direksi Wijoyo Group juga bergejolak. Skandal pernikahan, penundaan proyek luar negeri, kekacauan manajemen internal. Serangkaian masalah membuat posisi Baskara dipertanyakan. Seorang direktur mengusulkan agar ia untuk sementara melepaskan jabatannya sebagai penanggung jawab bisnis luar negeri. Kali ini, tidak ada aku yang membuatkan rencana krisis untuknya. Baskara terdiam lama di rapat, hanya mengucapkan 1 kalimat. Saya terima. Temanku menceritakan kabar ini dengan nada yang rumit. Dia sepertinya benar-benar berubah. Aku sedang memasak mie di dapur. Air di panci mendidih, di luar jendela hujan gerimis. Berubah atau tidak ada hubungannya lagi denganku. Temanku menghela napas. Kirana, kamu benar-benar tidak berencana kembali ke Indonesia? Untuk sementara tidak. Baskara pernah mencarimu? Pernah kirim email. Kamu tidak ingin memakinya? Aku tersenyum. Dulu ingin. Sekarang malas. Ini bukan pura-pura tegar. Ini benar-benar malas. Saat seseorang paling sakit, ia akan ingin bertanya kenapa, ingin pihak lain mengakui kesalahan, ingin mendengar kata penyesalan. Tapi saat benar-benar sudah berjalan jauh, kamu akan sadar, hal-hal itu, bahkan jika datang, tidak akan bisa mengisi tahun-tahun yang telah terkuras. Aku lebih peduli apakah dana proyek bulan depan bisa cair tepat waktu. Lebih peduli apakah lambungku sudah membaik. Lebih peduli apakah akhir pekan ini mau jalan-jalan ke pantai atau tidak. Penyesalan Baskara bukan lagi urusan besar dalam hidupku. Saat musim gugur tiba, perusahaan kecilku mendapatkan proyek besar pertama.
Kliennya adalah perusahaan robot rehabilitasi dari Indonesia yang ingin masuk pasar Kanada. Penanggung jawabnya adalah seorang wanita yang sangat kompeten. Di rapat video pertama, setelah ia membaca proposal yang kubuat, ia langsung berkata, "Bu Kirana, saya dengar Anda dulu pernah bekerja di Wijoyo Group." Aku mengangguk. Benar. Wijoyo Group juga ingin mengambil proyek ini. Aku tidak menghindar. Saya tahu. Ibu itu menatapku. Lalu, menurut Anda, apa keunggulan Anda dibandingkan mereka? Aku berpikir sejenak. Wijoyo punya skala, saya punya kesabaran. Ibu itu tersenyum. Itu keunggulan macam apa? Kepatuhan regulasi lintas negara paling takut hanya melihat skala, tapi tidak melihat detail. Aku membuka dokumen. Ini adalah 3 sertifikasi tambahan yang diperlukan produk perusahaan Anda untuk masuk pasar Kanada. Ini adalah perkiraan jadwalnya. Dan ini adalah titik-titik risiko yang mungkin akan menghambat. Saya tidak bisa menjanjikan yang tercepat, tapi saya bisa menjanjikan setiap langkah tercatat dan setiap penanggung jawab jelas. Sebelum rapat berakhir, ibu itu berkata, "Proposalnya tinggalkan di sini. Kami pertimbangkan." 3 hari kemudian, kontrak datang. Malam penandatanganan itu, aku menuang segelas anggur merah untuk diriku sendiri. Hanya minum sedikit, aku tidak kuat minum. Dulu saat menemani Baskara menjamu tamu, aku selalu membantunya minum setengah gelas. Ia terbiasa berkata, "Kirana tahu batas." Sebenarnya aku tidak suka. Hanya saja saat itu, aku mengira mencintai seseorang berarti membantunya menanggung lebih banyak. Sekarang, aku akhirnya tidak perlu lagi mengerti batasan semacam itu. Setelah kontrak diumumkan, Baskara mengirimiku email. "Proyek PT Abadi, selamat." Aku tidak membalas. Ia mengirim lagi yang kedua. "Mereka awalnya menghubungi Wijoyo, akhirnya memilihmu. Kamu pantas mendapatkannya." Aku menatap kalimat "kamu pantas mendapatkannya" itu dengan hati yang tenang. Dulu, aku paling ingin mendengar pengakuan nilaiku darinya. Tapi saat aku benar-benar mendapatkan proyek dengan usahaku sendiri, pengakuannya justru menjadi sangat ringan. Malam itu, aku menerima telepon dari Baskara. Nomor tak dikenal. Aku mengangkatnya. Karena aku tahu ada beberapa hal yang cepat atau lambat harus diselesaikan. Suaranya lebih rendah dari sebelumnya. "Kirana, ini aku. Ada perlu?" "Aku di Vancouver." Jariku berhenti sejenak. "Baskara, di surat cerai tertulis, tidak boleh melacak keberadaanku." "Aku bukan datang untuk rujuk," ia buru-buru berkata. "Aku datang untuk urusan proyek, besok sudah pulang." Aku tidak bicara. Ia melanjutkan, "Aku hanya ingin bertemu denganmu sebentar. Meminta maaf secara langsung." "Tidak perlu." "Kirana." Suaranya terdengar sangat lelah. "Setengah tahun ini aku terus berpikir. Kalau hari itu kamu tidak pergi, kalau kamu langsung menunjukkan buktinya, apa aku akan percaya padamu?" Aku berkata, "Kamu tidak akan percaya." Ia terdiam. Aku melanjutkan. "Kamu akan bilang aku cemburu, bilang aku jahat, bilang aku menyakiti wanita hamil." "Baskara, aku terlalu mengenalmu." Di seberang telepon terdengar helaan napas yang sangat pelan. "Benar," katanya. "Aku tidak akan percaya." Ia akhirnya mengaku. "Saat itu aku terlalu sombong. Aku merasa kamu tidak bisa hidup tanpaku, merasa kamu akan selalu mempertimbangkan kepentingan besarku. Aku bahkan merasa kamu mengambil uang dan bercerai adalah untuk bertaruh agar aku mencarimu kembali." Aku tidak memotongnya. Kemudian perusahaan ada masalah, barulah aku sadar banyak hal tidak stabil dengan sendirinya. Setelah Mama masuk rumah sakit, barulah aku tahu masalah-masalahnya dulu semua kamu yang bereskan. Setelah masalah Anissa terungkap, barulah aku mengerti, apa yang kusebut perlindungan itu hanya karena aku suka merasa dibutuhkan. Ia berbicara sangat pelan, seolah setiap kata harus ditarik dari dalam tulangnya. "Kirana, aku bukan datang untuk meminta maafmu. Aku hanya ingin memberitahumu, aku tahu di mana letak kesalahanku." Di luar jendela, lampu minimarket di bawah menyala. Seorang gadis muda memeluk kantong kertas berlari menyeberang jalan, angin meniup syalnya. Tiba-tiba aku teringat bertahun-tahun yang lalu. Aku juga pernah berlari seperti ini menuju Baskara. Saat itu ia tidak punya apa-apa, tapi di malam yang dingin ia akan menghangatkan tanganku. Kemudian, kita punya banyak hal, tapi justru kehilangan hal yang paling sederhana, menghargai. "Baskara," kataku, "tahu kesalahan tidak sama dengan bisa kembali ke masa lalu. Aku tahu. Aku juga tidak ingin lagi mendengar kamu menganalisis dirimu berulang kali. Itu urusan yang harus kamu hadapi, bukan pelajaran yang harus ku selesaikan bersamamu." Di seberang sana hening. Lama kemudian,
ia berkata dengan suara rendah, "Apa kabarmu sekarang?" Aku melihat kontrak di meja, sup hangat yang sudah matang, dan pot tanaman hijau baru yang kubeli di sudut ruangan. "Baik. Syukurlah." Suaranya serak. "Kirana, aku tidak akan mengganggumu lagi." Aku berkata, "Terima kasih." Setelah menutup telepon, aku duduk lama. Tidak menangis. Hanya merasa sebuah pintu yang sudah lama tertutup di hatiku akhirnya terkunci. Keesokan harinya, di bawah gedung kantorku, aku melihat Baskara. Ia berdiri di seberang jalan, mengenakan mantel abu-abu tua, lebih kurus dari sebelumnya. Kami saling menatap dari seberang jalan. Ia tidak mendekat, aku juga tidak. Lampu merah berubah hijau, orang-orang mulai bergerak. Ia mengangguk sedikit ke arahku, seolah mengucapkan selamat tinggal. Aku juga mengangguk, lalu berbalik dan masuk ke gedung kantorku. Saat pintu lift tertutup, di pantulan logam aku melihat wajahku sendiri. Tenang, sadar, tidak menoleh ke belakang. Setahun kemudian, aku kembali ke Indonesia sekali. Bukan untuk Baskara, tapi untuk menghadiri wisuda Andini. Ia kemudian mendaftar ulang untuk melanjutkan studi keperawatan. Dan juga memindahkan ibunya ke panti jompo yang lebih resmi. Biayanya sebagian ia tanggung sendiri, sebagian lagi berasal dari dana tunjangan untuk Hartati yang diputuskan pengadilan setelah Anissa mengembalikan aset keluarga Wijoyo. Kasus Anissa masih dalam proses. Ia tidak dipenjara dengan akhir yang dramatis seperti dicerita, tapi juga membayar harga yang cukup nyata. Ia kehilangan perlindungan keluarga Wijoyo, kehilangan riwayat kerja, kehilangan sebagian besar uang yang bukan miliknya. Reno diproses oleh polisi karena pemerasan dan masalah utang. Kedua anak itu akhirnya dirawat bersama oleh Anissa dan Andini, didaftarkan atas nama Anissa. Andini bilang, ia tidak ingin anak-anak itu, saat dewasa hanya mengingat keburukan orang dewasa. Aku menghormatinya. Cara setiap orang melakukan perhitungan berbeda. Ada yang memilih untuk mengungkap. Ada yang memilih untuk tinggal dan membereskan puing-puing kehidupan. Selama tidak terpaksa, semua patut dihargai. Hari aku kembali, Jakarta sedang gerimis. Di pintu keluar bandara, aku melihat Andini melambai ke arahku. Ia sedikit lebih kurus dari setahun yang lalu, juga lebih dewasa. "Mbak Kirana." Ia berlari dan memelukku. Aku menepuk punggungnya. "Selamat atas kelulusannya." Matanya memerah. "Ibu juga datang, di mobil. Katanya harus bertemu dengan Mbak." Hartati duduk di dalam mobil, rambutnya sudah memutih, tapi semangatnya terlihat baik. Ia memegang tanganku dan berulang kali mengucapkan terima kasih. Aku tidak memberitahunya, yang sebenarnya menyelamatkannya bukanlah aku, tapi Andini. Anak perempuan kecil yang di saat tersulit pun tidak menyerahkan nuraninya. Setelah wisuda, Andini mentraktirku makan mie. Warung kecil itu sangat ramai, menu plastiknya sudah terkelupas di sudut, pemilik warungnya bersuara lantang. Aku duduk di dekat jendela, tiba-tiba merasa suasana seperti ini sangat berharga. Ponselku bergetar. Sebuah notifikasi berita. Wijoyo Group selesaikan restrukturisasi manajemen, Baskara Wijoyo lepas jabatan Presiden Direktur, beralih menjadi konsultan bisnis luar negeri. Wijoyo Group kini dikelola oleh tim manajer profesional. Aku meliriknya, lalu menutupnya. Andini bertanya dengan hati-hati, "Mbak Kirana, apa Mbak masih memikirkannya?" Aku mengambil sejumput mie. "Kadang-kadang teringat." Ia tertegun. Aku tersenyum. Teringat dan ingin kembali adalah dua hal yang berbeda. Ia mengangguk. "Lalu, apa Mbak membencinya?" "Juga tidak terlalu benci lagi. Bukan karena dia pantas dimaafkan, tapi karena benci terlalu memakan tempat. Hidupku sekarang sudah diisi banyak hal lain. Proyek, teman, jalan-jalan, film, sup hangat, angin di tepi pantai. Aku tidak ingin lagi menyisakan tempat sebesar itu untuk Baskara." Sehari sebelum meninggalkan Jakarta, aku pergi ke komplek perumahan tempat aku dan Baskara dulu tinggal. Bukan masuk, hanya turun dari mobil dan melihatnya dari depan gerbang. Rumah itu sudah dipasangi pelang dijual. Mawar di halamannya dipangkas sangat rendah, tidak seperti saat aku di sana yang mekar dengan lebat. Aku berdiri di pinggir jalan, teringat hari perceraian, aku meletakkan cincin di samping laporan USG, mengambil cek 100 miliar, lalu berbalik pergi. Saat itu, semua orang mengira yang kujual adalah pernikahan. Sebenarnya bukan. Yang kujual adalah kelembutan hati yang terakhir. Baskara tidak muncul. Aku juga tidak mengharapkannya. Justru Ibu Wijoyo yang kemudian menitipkan pesan melalui seseorang. Ia bilang, "Dulu saya yang salah menilaimu." Kalimat itu, setelah ku dengar,
Hanya kubalas dengan 4 kata. Semua sudah berlalu. Ia salah menilaiku, Baskara melihatku dengan jelas, Anissa meremehkanku. Tapi semua itu tidak penting lagi. Yang penting adalah, aku akhirnya tidak lagi menggunakan kacamata mereka untuk mendefinisikan diriku sendiri. Hari kembali ke Vancouver, pesawat menembus lapisan awan. Aku membuka laptop, merevisi laporan akhir proyek PT Abadi. Di halaman depan, di bawah nama klien, ada nama perusahaanku, Kirana Consulting. Dulu saat mendaftarkan perusahaan, temanku bertanya kenapa namanya begitu. Aku bilang, karena namaku Kirana. Kirana artinya cahaya. Cahaya bisa redup, tapi juga bisa bersinar kembali. Saat pesawat mendarat, cuaca di Vancouver sangat cerah. Aku menyeret koper keluar dari bandara. Di ponsel ada beberapa email baru. Klien mendesak untuk rapat, dokter, Santi mengingatkan jadwal kontrol, Andini mengirim video ibunya minum obat. Dan satu email belum dibaca dari Baskara. Judulnya, Hiduplah dengan Baik. Aku tidak membukanya. Aku mengarsipkannya, seperti mengarsipkan sebuah kontrak lama yang sudah selesai. Di depan pintu apartemen, pot tanaman hijau yang kutitipkan pada tetangga dirawat dengan sangat baik. Daunnya terbentang, dengan sedikit tunas baru yang baru tumbuh. Aku mengganti sepatu, mencuci tangan, dan memasak semangkuk sup tomat untuk diriku sendiri. Uap panas dari panci perlahan naik, matahari terbenam di luar jendela jatuh di atas meja. Aku duduk, menyesap sup terlebih dahulu. Rasanya hambar, tapi sangat hangat. Dulu aku selalu sibuk mengurus selera orang lain. Bicara banyak atau sedikit, suhu panas atau dingin, siapa suka makan apa, siapa tidak boleh makan apa. Sekarang, semangkuk sup ini hanya perlu sesuai dengan seleraku sendiri. Ponselku menyala lagi. Aku tidak langsung melihatnya. Aku menghabiskan sup, mencuci mangkuk, membuka jendela. Angin bertiup dari arah laut. Tidak menusuk, juga tidak berisik. Ia hanya lewat. Seolah mengingatkanku, hari-hari yang dulu kukira tidak akan pernah bisa kulewati, ternyata benar-benar telah menjadi jalan yang kokoh di bawah kakiku.